بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Dinyatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al Hakim. Jadi betapa penting itu, ya. Betapa pentingnya sholat sunnah itu. Kita nggak tahu apakah sholat kita ada yang rusak atau enggak. Tapi dengan sholat sunnah kita berharap akan ditutup ibadah sholat kita. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Hadis yang berikutnya yang memotivasi kita untuk melakukan sholat sunnah itu adalah hadis Abu Hurairah. Bahwasanya Abu Hurairah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala, sungguh Allah ta'ala qala, berfirman. Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku. Jadi Allah berfirman itu, siapa yang memusuhi waliku. Ini namanya hadis qudsi. Hadis yang disampaikan oleh Nabi, redaksinya ucapan Nabi, tetapi berisi firman Allah, dan itu bukan Al-Quran. Itu namanya disebut dengan hadis qudsi. Apa kata Nabi SAW? Allah Ta'ala berfirman, siapa yang memusuhi waliku. Siapa wali itu? Wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita baca dalam surat An-Nisa. Innama waliyullah, sungguh wali-wali Allah itu man amana billah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hum yattaqun, dan mereka bertakwa. Itu yang jadi wali Allah. Jadi yang jadi wali Allah itu ya siapa saja semuanya kalau dia beriman dan bertakwa. Tidak hanya 9 wali songo gitu ya. Bisa aja wali-wali Allah itu, kata Nabi itu siapa saja selama dia beriman dan bertakwa. Dan ini dikatakan oleh Nabi, Allah berfirman, siapa yang dia beriman dan bertakwa. Dengan wali Allah itu, menjadi wali Allah itu, ada orang yang mengajak perang kepada dia. Sungguh dia berperang kepadaku. Berarti dia memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Betapa pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman dan bertakwa tadi. Itu pembelaan yang sangat besar. Lalu kemudian Nabi mengatakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaraftu 'alaihi. Dan tidaklah seorang hamba, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang hamba yang dia mendekat kepadaku. Ya taqarraba 'abdu ilayya. Ya taqarrab itu mendekat dengan apa? Dengan ibadah. Maka kan definisi ibadah itu taqarruban ilallahi azza wa jalla. Nanti kalau ditanya apa putusan tarjih tentang ibadah itu, apa definisinya? Kata putusan tarjih itu taqarruban ilallahi azza wa jalla. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Dengan apa? Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, mengerjakan yang dibolehkan. Jadi ibadah itu begitu. Nabi mengatakan siapa yang dia mendekat kepadaku, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tadi, dengan ibadah kepadaku, dengan beribadah kepadaku, mimma taraktu alaihi. Yang ibadah itu yang aku fardukan, yang aku wajibkan. Dia mendekat kepada Allah dengan ibadah yang wajib. Terus dia melakukan yang ibadah yang wajib tadi, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Lalu dia tambah dengan tambahan-tambahan. Setelah dia mengerjakan yang wajib, dia kerjakan juga yang sunnah-sunnah, yang tambahan-tambahan tatawu, yang nafilah tadi. Dia tambah dengan ibadah salat sunnah, puasa sunnah, zakat sunnah, sedekah sunnah. Ibadah-ibadah sunnah dia lakukan tambahan tadi, mendekat kepada Allah dalam ibadah tadi, hatta uhibbahu,
sampai aku mencintai dia. Masya Allah. Sampai Allah mencintai hamba tadi. Maka kalau mau jadi wali Allah, mau menjadi orang yang dicintai Allah, itu adalah orang yang banyak beribadah, banyak mendekat kepada Allah. Dia menjadi wali Allah, orang yang dicintai. Apa syaratnya? Yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa cirinya? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis itu tadi. Lalu apa yang terjadi sampai Allah mencintai dia? Nanti kata Hasanul Basri itu rahimahullah, seorang ulama itu, ketika mentafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran tentang kecintaan, kata Hasanul Basri itu, yang paling sulit itu adalah mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita bisa mencintai Allah itu tidak begitu sulit, tetapi yang luar biasa kalau Allah memberikan cintanya kepada kita. Kata Hasanul Basri, itu dinukilkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, di mana Allah menyatakan barang siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang mencintai, mengatakan cinta kepada Allah, ikuti kamu, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia benar cinta kepada Allah. Yaitu apa ikutinya? Yaitu dengan ikuti dengan Al-Quran dan hadis dalam beragama. Kalau dia mencintai Allah, ikuti Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, katakan kepada dia, Allah akan cinta kepada dia. Nah ini kata Hasanul Basri itu, yang paling berat itu, yang paling sulit itu, kita mendapatkan kecintaan Allah. Kalau kita mencintai Allah gampang. Bagaimana caranya? Kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan cinta kepada kita. Kita akan bisa mencintai Allah, kemudian Allah akan memberikan kecintaan. Nah, kalau Allah sudah memberikan kecintaan, apa yang terjadi? Nabi dalam hadis ini mengatakan, "Fa'idza ahbabtuhu", kalau saya mencintainya, Allah mencintai hamba tadi, "kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi, wa basarahul ladzi yabsiru bihi, wa yadahul ladzi yabtisu biha, wa rijluhul lati yamsi biha." Kalau aku sudah cinta kepada hamba tadi, maka Allah itu akan menjadi kakinya untuk melangkah, tangannya untuk menggenggam, matanya untuk melihat, kupingnya untuk mendengar. Kalau hadis itu berhenti sampai sini, nanti dimaknai oleh sebagian orang manunggaling kawula Gusti. Tapi hadis ini nggak berhenti. Yang dimaksud Allah jadi penglihatannya, jadi pendengarannya, jadi tangannya untuk menggenggam, jadi kakinya untuk melangkah. Maksudnya bukan Allah itu berada di dalam tubuh kita, tidak. Bukan manunggaling kawula Gusti, tetapi maksudnya apa? Dijelaskan dalam hadis tadi, dilanjutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bentuknya? Wa in sa'alani a'taituhu wa la in istajani la'u'idannahu. Kalau dia minta kepada aku, akan aku berikan. Kalau dia minta perlindungan kepadaku, akan aku beri perlindungan. Itu tanda Allah mencintai dia. Jadi Allah jawab doa dia dan Allah akan lindungi dia. Itu tanda kecintaan Allah kepada orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman itu? Yang terus mendekat kepada Allah bukan hanya dengan yang wajib, tetapi dengan ibadah sunnah. Itu sudah bel istirahat. Sudah bel pulang mau bel istirahat gitu ya. Kita satu hadis lagi sebagai mukadimah tadi. Nah ini hadis Nabi SAW yang mendorong kita untuk memperbanyak salat sunnah. Maka dimasukkan dalam tarjih tadi, dalam mukadimah tarjih. Kemudian hadis yang terakhir, wa akhrajahu Abu Dawud min hadis Aisyah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iklafu minal amali ma tutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu fa inna ahabbal amali ilallah adwamuha wa in qalla wa kana idza amila amalan asbatahu. Dari Abu Hurairah dari hadis Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sempurnakanlah amal ya.
Sempurnakanlah amal dengan menguatkan amal sesuai dengan kemampuan kamu. Lihat. Jadi kita disuruh untuk beramal, mengoptimalkan kemampuan kita dalam beramal itu. Bebani amal itu dengan kemampuan kita. Matuti'un, apa yang kamu sanggup. Fa innallaha la yamal, Allah itu tidak jenuh. Hatta tamalu, kamu bisa jenuh. Kita kadang-kadang berasa capek ibadah sholat, berasa capek, berasa ngantuk, berasa letih. Kita bisa jenuh, tapi Allah tidak akan jenuh menerima ibadah kita, amal kita. Lalu kemudian kata Nabi apa? Fa inna ahabbal amal indallah atau ilallah adwamuha. Yang paling baik amal di sisi Allah itu kalau dilakukan secara terus-menerus. Dawamul amal namanya. Beramal terus menerus, mendawamkan amalnya. Wa in qalla, sekalipun sedikit. Wa kana idza amila amalan asbatahu, dan Rasulullah itu kalau beliau beramal dia konsisten dengan amalnya terus, tidak berhenti. Nah, hadis ini jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi yang sangat kuat kepada kita untuk banyak melakukan ibadah sesuai dengan kadar kemampuan. Pilih yang kita sanggupi dan lakukan terus menerus. Dan itu tidak mudah. Nanti dalam sholat sunnah yang kita bahas dalam bahasan nanti ya, kita baru muqaddimahnya. Bahasan nanti tentang sholat sunnah. Banyak sholat sunnah yang ada 11 sholat sunnah yang sabat yang disampaikan oleh majelis itu, termasuk sholat sunnah yang tetap hadisnya kuat, hujahnya, dalilnya bisa dipakai untuk dikerjakan. Kita pilih mana yang sanggup kita lakukan dan kita lakukan terus menerus, kita jaga. Itu yang disebut dengan dawamul amal. Mendawamkan amal kita, konsisten dengan amal kita. Kalau kita konsisten dengan amal kita, Allah akan suka dengan amal yang kita lakukan. Wa in qalla, sekalipun enggak banyak. Maka saya bilang Allah lebih suka kita baca Quran setiap hari sekalipun one day one ayat gitu. Kalau nggak sanggup one day one juz gitu. Tapi one day one ayat kita tiap hari baca. Itu lebih Allah sukai daripada kita khatam setahun sekali. Hari ini kita khatam, tahun 1 tahun 365 hari kita nggak baca-baca Quran. Tapi kalau kita dawam, amal yang kecil, konsisten, tatawu tadi itu Allah sukai. Nah, ini motivasi kita untuk menjaga amal-amal saleh. Apapun bentuk amal saleh itu. Apapun bentuk amal saleh itu dijaga. Pernah satu kali ketika kita membaca tafsir surat Hadisul Ifki. Surat apa itu? Tentang peristiwa fitnah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Bahwa Aisyah pernah digosipkan, difitnahkan. Jadi fitnah dan gosip itu sejak dulu itu. Zaman Nabi juga pernah terjadi. Apa yang digosipkan yang menggemparkan kota Madinah waktu itu? Aisyah digosipkan melakukan penyelewengan, perjinahan dengan Sofwan bin Mu'attal. Kalau kita baca tafsirnya itu, begitu luar biasanya penyelewengan itu dihembuskan, difitnahkan kepada Aisyah itu, sampai Rasulullah goyang. Ini apa benar apa enggak gitu kan? Rasulullah kemudian menjauhkan istri-istrinya, termasuk Aisyah tidak dikunjunginya, sampai Allah turunkan ayat yang membersihkan Aisyah dan menyatakan itu adalah perbuatan gosip yang dihembuskan oleh orang-orang munafik. Maka hati-hati tuh kalau yang suka gosip. Itu hembusan gosip yang dihembuskan oleh orang munafik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun ayat yang membersihkan Aisyah bahwa Aisyah tidak melakukan hal yang seperti itu. Tetapi itu adalah tipu daya orang-orang munafik. Lalu kemudian apa yang terjadi ketika fitnah yang sangat luar biasa itu terjadi? Abu Bakar As-Siddiq, ayah dari Aisyah, mertua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu begitu terpukul setelah mengetahui bahwa yang memfitnah itu salah satunya adalah orang yang selalu disubsidi oleh Abu Bakar.
Luar biasa itu. Disubsidi oleh Abu Bakar, sering membantu rumah Abu Bakar, sering membantu Aisyah, disubsidi oleh Abu Bakar. Pas turun ayat itu, dengar berita yang menyebarkan itu orang yang dibantu oleh Abu Bakar. Maka Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau saya paham sekarang seperti itu, saya tidak akan lagi membantu dia. Saya akan berhentikan bantuan kepada dia. Apa jawab Rasulullah SAW? Wahai Abu Bakar, apakah kamu akan menghentikan kebaikan yang telah kamu lakukan? Itu luar biasanya tuh. Lalu jawab Abu Bakar, ya Rasulullah, saya akan tetap memberikan subsidi itu. Itu amal yang dijaga, konsisten dalam amal. Sekalipun kita letih dan sebagainya. Kenapa? Allah akan suka dengan orang yang beramal dengan konsisten. Terus menerus dia jaga amal. Nah, ini mukadimah Ibu ya dan Bapak sekalian. Mukadimah aja sudah selesai ini waktunya. Ya. Kita belum bahas pada tamhid dan bahasan-bahasan tentang salat sunnah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita, memberikan kelapangan kepada kita untuk kita bisa mengamalkan amalan-amalan sunnah, terutama salat sunnah dalam kehidupan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.